Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Yang sama-sama kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, keluarga besar dari keluarga pria maupun wanita, dan terkhusus mengenai pria dan mengenai wanita, saudara kami dan saudara kami. Barakallahu wa barakatuh wa jama'a seperti khair, dan segenap hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala maka semua Termasuk anginnya. kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Duduk ya, duduk. Dan di kesempatan ini Duduk manis. saudari kita Adinda Miftahul Jannah dipersunting oleh saudara kita Adinda Sefriadi SHI SAI. Maaf, SAI. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini semuanya adalah karena Allah SWT. Allah yang memudahkan. Kalau bukan karena Allah, maka tidak akan mungkin. Maka kita mengimani ini semuanya adalah merupakan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena manusia, bukan karena seseorang, tetapi semuanya adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa menikah? Mohon maaf Bapak Ibu, sebagian orang tidak tahu kenapa dia menikah. Menikah tujuannya atau sejatinya adalah menyempurnakan agama seseorang. Menikah berarti membawa pasangan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah paham bahwasanya menikah itu adalah bukan hanya melegalkan hubungan dengan adanya buku nikah, tetapi tujuannya adalah mengharapkan keridhaan Allah. Maka apakah itu mudah? Jawabannya adalah tidak mudah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah harta yang paling mulia?" Maka Rasulullah jawab, yang pertama adalah lisan dzakir, lisan yang senantiasa berzikir. Kenapa dikatakan harta yang mulia, lisan yang senantiasa berzikir? Karena orang yang lisannya setiap saat berzikir dapatkan nikmat, alhamdulillah. Sesuatu yang tidak disukai, qadarullah. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa suka membaca Al-Quran. Dia suka beristighfar. Maka orang ini akan mendapatkan ketenangan batin, ketentraman hati. Banyak orang kaya tapi tidak mendapatkan ketentraman hati. Banyak orang kaya senang iya tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Kita semuanya menginginkan harta yang sangat mahal, tetapi tidak semuanya bisa membawa pulang kebahagiaan itu. Harta yang mahal itu sampai meninggal dunia. Ini yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir. Yang kedua adalah wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Apapun kondisinya, alhamdulillah.
maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Lain syukur syakartum la dan azidan. kalau kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Maka orang yang bertakwa, hati yang bersyukur, nikmat itu akan terus bertambah, bukannya hilang. Dan yang ketiga adalah, nah ini, zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani. Istri salihah yang membantu untuk membangun rumah di surga. Membangun rumah di surga. Maka istri yang salihah itu adalah harta yang sangat mulia. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaganya? Menjaganya sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia saja. Jadi tujuan pernikahan adalah untuk mengharapkan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas seorang suami itu berat. Mendampingi istri menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah tugasnya? Hanya memberikan makan? Tidak. Karena saudari kita Miftahul Jannah sebelum menikah pun juga bisa makan. Apakah memberikan rumah, tempat tinggal? Juga tidak. Kenapa? Karena sebelum menikah pun juga sudah ada tempat tinggal. Apakah kemudian dia menikah karena orang tuanya tidak lagi ingin mendidiknya? Tidak ingin mengurusnya, juga bukan karena Nah, itu. tetapi Dia dia menyerahkan, orang tua menyerahkannya, menikahkan kepada seorang laki-laki dalam rangka apa? Agar bisa menjalankan syariat Allah dan melindunginya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang beriman, cegahlah diri kalian dari api neraka. Bukan hanya diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian. Maka pegang eratlah tangan istri melewati as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju surga. Apalagi namanya Miftahul Jannah, kunci surga. Maka suaminya ini harus mewujudkan keinginan orang tuanya, Miftahul Jannah, kunci surga. Betul-betul bisa masuk ke dalam surga. Bukan seorang diri, bersama masuk ke dalam surga. Itulah tujuan terbesar dari pernikahan, bersama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira? Insyaallah. Maka dengan demikian tugasnya adalah membimbing dan mendidik. Jangan sampai nanti di akhirat kelak sebenarnya dikatakan oleh Ahmad Qais Ali, ada istri yang menuntut kepada suami. Menuntut apa? Menuntut tidak diberikan harta? Bukan. Dikatakan, ya Allah, hada zawji la yu'allimuni wa la yu'adibuni. Ya Allah, ini suamiku. Dia tidak mengajarku, dia tidak mendidikku, dia tidak membimbingku. Dia adalah mesin pencari uang. Dia hanya datang membawa makanan yang terbaik untukku. Jadi yang dipikirkan hanyalah, yang diurusnya adalah perutnya saja. Tetapi tidak mengajarkannya, tidak mendidiknya. Jadi jangan sampai seorang istri itu nanti pada hari kiamat dia menuntut suaminya, bukan menuntut harta. Padahal dia adalah suaminya adalah seorang yang royal, ya, memberikannya uang, tapi ternyata yang dituntut oleh Allah SWT adalah bimbingan, tuntunan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernikahan melafalkan ijab kabul ini adalah mudah dihafal. Hanya butuh berapa saat saja sah. Tetapi wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami ambil dari kalian perjanjian yang besar. Jangan berharap untuk bisa masuk surga kalau tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Kemudian setelah alhamdulillah akan terlaksana seperti biasanya suami istri pengantin yang baru hidup dalam rumah tangga yang romantis.
bagaimana suami istri yang romantis itu? Versi Rasulullah SAW. Menurut Rasulullah SAW, bagaimana suami istri yang romantis itu? Apa kata Rasulullah SAW? Rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun di malam hari. Untuk apa? Bangun salat Tahajud. Bangun salat tahajud. Kemudian setelah salat dia memercikkan air ke wajah istrinya. Untuk apa? Agar istrinya juga bangun salat tahajud. Sebaliknya, rahimallahu mura'atan qamat minal lail. Semoga Allah merahmati istri. Apa dengan istri? Qamat minal lail, yang bangun di malam hari. Untuk apa? Dia salat tahajud. Dia bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian setelah itu dia bangunkan suaminya, dia percikan air ke wajah suaminya untuk juga bangun salat. Itulah suami istri yang romantis. Bagaimana kira-kira? Bisa atau tidak? Nah, jadi jangan sampai kita kemudian menganggapan romantis itu hanyalah berdua-duaan jalan tamasya, berliburan, orang bilang honeymoon, pergi ke hotel, pergi ke plaza, pergi ke mall, ya, berdua-duaan bergandengan tangan. Tapi romantis itu bisa berdua-duaan dalam beribadah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ingatlah bahwa saudaraku, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya apa? Bahwa wanita itu pasti banyak kekurangan. Maka tugas utama dari seorang suami adalah untuk melengkapi kekurangannya, untuk memperbaiki yang salah. Pasti seorang suami ada saatnya dia akan membenci istrinya, tidak suka sesuatu dari perbuatan istrinya. Maklum, karena seorang istri, seorang wanita itu bukan bidadari, dan seorang suami pun juga bukan malaikat yang tidak pernah salah. Jadi ingatlah bahwa istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Maka ketika engkau mendapati istrimu melakukan suatu kesalahan, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Ingatlah Kebaikan-kebaikannya yang banyak. Yang dengan sebab itulah engkau menikahinya. Kelebihannya, jangan melihat pada kekurangannya. Kekurangannya wajar, kita adalah manusia. Maka apa kata Allah? Fa'in karihtumuhun, jika kamu tidak suka terhadap istri-istrimu, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, padahal sesuatu itu di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan. Artinya apa? Bisa jadi kita tidak menyukai istri kita disebabkan karena suatu hal, tapi di balik itu ternyata sebenarnya istri kita jauh banyak kebaikan. Maka jangan disebabkan karena satu kesalahan, karena suatu sifat sikap yang tidak suka, kemudian menjadi permasalahan yang besar. Nah, kami ingatkan juga tidak mudah-mudah untuk mengucapkan kata talak. Tidak mudah-mudah untuk mengucapkan kata talak. Tidak mudah-mudah. Pikir baik-baik terlebih dahulu. Jangan mudah-mudah untuk menjatuhkan talak. Bercanda tidak ada canda dalam kata talak. Tidak ada canda dalam istilah talak. Seseorang yang bercanda, istilah orang senang ngeprank, ya, canda, menjahili, itu di dalam agama itu dianggap sungguh-sungguh. Canda dalam talak itu dianggap sungguh-sungguh. Maka hati-hati kalau bisa kata talak itu disimpan jauh-jauh. Ya, kata menceraikan itu jauh-jauh. Jangan kita bermudah-mudah. Sekali lagi, candanya dianggap serius, apalagi serius. Ustaz, saya kan marah, cuma mengucapkan talak itu karena marah. Ya, orang cerai itu pasti karena marah. Tidak ada orang yang senang kemudian menjatuhkan talak. Tidak. Pasti karena marah. Tak sengaja saya tidak bermaksud menceraikan. Iya. Dalam agama kita, dalam syariat kita, ketika mengucapkan kata talak itu terucap dengan sadar, maka itu sudah dihukumi jatuh talak satu. Jadi kita berhati-hati. Lihatlah sisi kebaikan dari istri kita yang banyak. Kemudian yang terakhir, untuk saudaraku,
Jadi hafizallahu taala, jadilah suami yang terbaik. Ashirhunna bil ma'ruf. Gawilah istrimu dengan baik, itu vital. Gawilah, bermuamalah dengan baik. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang terbaik itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi definisi laki-laki yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah siapa? Yang paling baik terhadap istrinya, keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka kalau kepolisian buat SKCK, apa sekarang istilahnya Pak? Surat keterangan berkelakuan baik. Harusnya itu bukan polisi yang mengeluarkan. Harusnya yang mengeluarkan adalah istri. Mengetahui istri. Kenapa? Karena istrilah yang tahu persis 24 jam bersama suaminya. Jadi baik atau tidaknya suami itu bukan polisi yang tahu, tapi yang tahu siapa Pak? Istri yang tahu. Harusnya itu adalah istri. Surat keterangan itu dikeluarkan oleh istri, tanda tangan. Ya, polisi mana tahu kan Pak ya? Dia udah bilang. Nah, makanya oleh karenanya ya, kita harus terus berbuat baik. Bagaimana caranya berbaik? Kita belajar dan belajar bagaimana rumah tangga Rasulullah menjadi seorang suami yang terbaik, menjadi seorang bapak yang terbaik. Belajarlah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang kedua, kepada saudari Miftahul Jannah Azza Taala, nasihat kepada seorang istri. Dan ini bukan khusus kepada mempelai wanita, tapi untuk kita semuanya, para wanita yang akan menikah atau yang sudah punya anak dan bahkan yang sudah punya cucu. Ini nasihat untuk kita semuanya. Rasulullah SAW menjelaskan atau berikan nasihat kepada para wanita bagaimana menjadi istri yang terbaik. Seorang istri sebelum menikah, muamalahnya surga dan nerakanya kepada orang tuanya. Dan ketika sudah menikah, surga dan nerakanya adalah suami. Lihatlah bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Innama huwa jannatuki aw naruki. Suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya apa? Bagaimana muamalah seorang istri terhadap suaminya? Kalau baik, maka baginya surga. Kalau buruk, maka neraka. Jadi sebelum menikah, ini adalah kepada orang tuanya. Setelah menikah, ini adalah kepada suami. Maka kemudian Rasulullah SAW ditanya, siapakah wanita yang terbaik? Nah, ini penting. Siapakah wanita yang terbaik? Maka Nabi SAW mengatakan sifat-sifat wanita yang terbaik. Yang pertama adalah allati nazarta ilaiha safatka. Wanita yang jika suami melihat istrinya menenangkan hati. Maka kepada seorang istri, pandai-pandai dalam memperindah penampilannya. Pandai-pandai bersolek, menghias, menjaga tubuhnya agar enak dipandang oleh suami, dipandangkan suaminya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata sebagian wanita kalau keluar rumah ikut di barale ada undangan dengan penampilan yang terbaiknya, yang paling cantiknya, tetapi sampai di rumah ternyata suaminya yang mual. Mbak, aku mual Mbak. Biasanya kan istri yang mual kan, ini suami yang mual. Karena parfumnya parfum minyak kayu putih. Ya, parfumnya parfum bawang. Makanya ini, maka pandai-pandailah seorang istri bagaimana menjaga pandangan seorang suaminya. Penciuman suaminya menjaga supaya bisa tenang, tentram. Tempat yang terbaik untuk kembali adalah rumah.
Jadi kalau seorang suami letih bekerja di luar, tempat yang terbaik untuk healing, untuk relaksasi, untuk berekreasi adalah rumahnya. Ini jadi pertama adalah ketika dia dipandang menyejukkan hati, menenangkan hati. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau menyuruhnya, dia akan taat. Maka ini ketika seorang suami pulang ke rumah, maka jangan yang pertama kali ditanya adalah apa yang dibawa. Ketika suami pulang, jangan ditanya tentang pekerjaannya. Tapi yang pertama sekali ditanya adalah apa makan bang? Panas atau dingin bang? Itu yang ditanya. Jangan ditanya tentang pekerjaannya. Jangan ditanya apa yang dibawa. Biasanya laki-laki paling pantang kalau itu yang ditanya. Istri taat kepada suami dalam hal apapun juga, kecuali satu yang boleh istri bahkan wajib untuk tidak taat. Apa itu? Ketika suami menyuruh untuk bermaksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau suami menyuruh kepada maksiat, baru tidak ada taat. Selain itu wajib taat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Suaminya senang melihat. Yang kedua, taat kepada perintah suami. Yang ketiga adalah faida kita anha hafizatka fi malika wa nafsika. Jika engkau jauh darinya, artinya sedang keluar atau pergian, maka istri pandai menjaga harta suaminya dan juga pandai menjaga dirinya. Inilah wanita yang terbaik. Maka bagi wanita yang terbaik adalah balasan yang terbaik, itu surga Allah SWT. Dalil yang lain adalah wanita itu sebenarnya Pak Ibu paling mudah masuk surga. Coba kita lihat apa kata Nabi. Idza shallatil mar'atu khamsa, wanita itu kalau salat 5 waktu, dia jaga salat yang wajib 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa Ramadan, wa hassanat farjaha, dan menjaga kesuciannya, menjaga kehormatan dirinya, dan yang terakhir adalah wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya. Apa balasannya? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, apa yang ketiga? Menjaga kehormatannya. Apa yang keempat? Taat kepada suami, balasannya luar biasa. Qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga. Dikatakan kepada wanita terbaik tersebut, istri yang terbaik tersebut, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu yang mana saja yang kamu maui. Silakan masuk surga dari pintu mana saja. Ini berarti keutamanya luar biasa. Maka sebenarnya wanita itu mudah untuk masuk surga. Tapi memang menjadi seorang istri yang baik dan menjadi ibu yang baik itu butuh usaha. Maka ini perlu komunikasi yang baik antara suami dan istri. Terakhir, tidak lupa kita mendoakan Bapak Ibu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pengantin apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah SWT memberkahi kedua mempelai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, disatukan dalam kebaikan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat khusus kami yang menyampaikannya, dan juga pada adiknya berdua mudah menjadi keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.